sore para sahabat sehat sekalian. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua Librana dari Kota Malang. Tentunya di channel yang sama, yaitu Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Para sahabat sehat, beberapa waktu yang lalu, di mana para saudara muslim melakukan atau menunaikan ibadah haji, ataupun saat ini yang juga masih banyak sedang merencanakan untuk menunaikan ibadah umroh, itu banyak sekali pasien-pasien datang kepada saya untuk meminta obat, meminta nasihat untuk bisa menunda haid sehingga bisa menjalankan ibadah dengan full ya, dengan khusyuk, dengan tidak terganggu karena datangnya haid. Nah, para sahabat sehat, pada bincang-bincang kali ini perlu saya berikan beberapa penjelasan sederhana supaya para ibu atau para gadis ataupun ibu yang sedang usia reproduksi tentunya yang masih mendapatkan haid setiap bulannya bisa dengan tenang menjalankan ibadahnya. Beda memang bagi seorang ibu yang sudah memasuki fase menopause. Tentunya hal ini tidak menjadi kendala ya, karena sudah tidak mendapat haid, bisa full menjalankan ibadahnya. Nah, dalam hal kiat untuk menunda haid pada saat ibadah umroh atau haji, ataupun saat bulan puasa, di mana ada beberapa pasien yang menginginkan pada saat sholat Idul Fitri juga tidak sedang haid, itu akan meminta nasihat bagaimana caranya menunda haid ini. Para sahabat sehat, sekali lagi di sini saya akan memberikan penjelasan secara sederhana saja. Yang pertama, kita harus paham bahwa sebagai wanita, setiap bulannya yang normal itu kan kita mendapatkan haid, yaitu mulai dari usia menars, usia pertama kali mendapat haid, dan sepanjang fase reproduksi sampai dengan seorang wanita memasuki masa menopause. Nah, ini yang saya bahas di sini tentunya yang normal ya. Jadi di luar ini pernah saya bahas di dalam sesi yang terdahulu mengenai gangguan haid. Memang bisa seorang wanita usia reproduksi sekalipun tidak mendapatkan haid selama 6 bulan. Ini malah galau ya, karena 6 bulan tidak haid tapi juga tidak hamil. Tapi setelah diperiksa ternyata juga tidak ada penyakit yang mengkhawatirkan, tapi terjadilah apa yang disebut dengan gangguan hormonal. Atau sebaliknya, dalam 1 bulan mengalami haid bisa sampai 2-3 kali atau bahkan sepanjang bulan nggak pernah berhenti nih, mens terus. Nah, ini pun juga nggak betul ya, para sahabat sehat sekalian. Perlu diketahui bahwa setiap kita wanita, di dalam otak kita itu ada yang disebut dengan kelenjar hipotalamus ya. Ini saya sulit menerjemahkan dengan bahasa awam apa itu kelenjar hipotalamus, tapi yang jelas di sini akan memproduksi hormon ya, itu yang bisa mempengaruhi ovarium atau indung telur kita untuk bisa memproduksi juga hormon yang ini mungkin para sahabat sehat pernah mendengar, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon inilah yang di dalam satu siklus ya, siklus menstruasi kita itu ada namanya fase proliferasi, maksudnya fase untuk penebalan ya lapisan dalam rahim kita, dan nantinya ada fase yang disebut dengan fase luteal atau fase sekresi, di mana disinilah nanti kalau terjadi hormon estrogen progesteron ini istilahnya EP withdrawal ya. Jadi mohon maaf ya para sahabat sehat, saya agak kesulitan nih menerjemahkan. Tapi secara gampang gini aja. Karena keseimbangan hormon tadi itu, setiap bulannya itu ada yang meningkat, kemudian ada yang menurun begitu kadarnya. Sehingga terjadilah suatu periode di mana terjadi EP withdrawal tadi itu sehingga menyebabkan haid begitu. Nah, pada kondisi tertentu, ini yang sekali lagi yang saya bahas adalah yang normal ya.
pada kondisi tertentu memang bisa kacau nih antara keseimbangan estrogen progesteron tadi. Inilah yang menyebabkan mens nggak selesai-selesai atau sebaliknya nggak mens sama sekali, begitu ya. Nah, berkaitan dengan konteks yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu mengenai bagaimana cara untuk menunda haid pada saat menjalankan ibadah haji atau umroh ataupun untuk kepentingan-kepentingan yang lain, itu seorang dokter akan memberikan nasihat atau dengan cara memberikan obat untuk tidak terjadinya EP withdrawal tadi ya, supaya tidak haid tentunya ya, begitu. Nah, para sahabat sehat seringkali sudah diberi obat nih, entah itu berupa pil KB ataukah obat-obat tertentu yang mengandung progesteron atau estrogen juga ya, tapi kok tetap nggak berhasil begitu. Nah, para sahabat sehat tentunya pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan satu kunci utama bagaimana bisa berhasil tidak haid pada saat sedang menjalankan ibadah tadi. Yang pertama, karena kita tahu bahwa obat yang akan diberikan ini adalah golongan hormon, tentunya perlu kepatuhan di dalam meminumnya. Jadi nggak bisa misalkan begini, oh diberi obat nih yang mengandung progesteron, diminumnya pagi dan sore. Katakanlah pagi diminumnya seingatnya saja, mau jam 6, mau jam 7, jam 8, atau bahkan lupa nih karena belum sarapan, baru diminum jam 11 siang. Oh yang sore kok ingatnya jam 3, jam 3 minum, jadi jam 11 minum, jam 3 minum. Nggak bisa, pasti banyak gagalnya. Nah, saya sendiri sering memberikan cara sederhana, ini merupakan tips and tricks sehingga berhasil, kepada para ibu yang akan menunda haidnya itu. Yang pertama saya jelaskan secara sederhana bagaimana mekanisme terjadinya haid itu, dan terus kalau saya beri obat akan saya beri nasihat, yaitu kalau minumnya pagi jam 7, yang malam juga jam 7, selang 12 jam begitu ya. Nah, yang jadi masalah jam di Indonesia ini kan berbeda dengan jam di Saudi sana, adalah selisih 4 jam. Jadi kalau di Indonesia itu minumnya jam 7, harusnya di sana minum jam berapa? Jam 3 pagi ya, karena selisih 4 jam. Kalau di Indonesia minumnya jam 8, berarti di sana jam 4 pagi. Jadi kita lebih cepat 4 jam gitu ya. Nah, ini kunci utama. Nah, seringkali karena sekarang ini zamannya orang semua pegang gadget ya, HP kita ini, kalau di Indonesia katakanlah ini jam 8 pagi, begitu kita sampai di sana, landing di sana, selisih 4 jam tuh sana menyesuaikan. Jadi kita nggak nyadar nih bahwa sebetulnya kita minum pada jam yang salah. Maksud saya jamnya Indonesia, harusnya yang betul kan, tapi nggak ngikutin jam sana. Makanya saya sering memberi saran yang paling sederhana adalah kita balik seperti orang kuno. Kita pakai jam tangannya. Kalau jam kalau nggak disesuaikan kan tetap nih. Jadi jam 7-nya Indonesia, walaupun kita sampai di sana jam 3 pagi, itu adalah jam 7-nya Indonesia. Jadi kita minumnya harus tetap. Jadi kalau dimulai di Indonesia biasanya kan saya memberikan resep itu tidak katakanlah besok berangkat baru diminum, sekarang enggak. Ini ada tips and triknya adalah para ibu yang akan bepergian seringkali kalau dia konsultasinya masih cukup panjang waktunya, saya suruh mencatat tanggal-tanggal dia dapat haid. Jadi misalkan bulan Januari haidnya tanggal 10, bulan Februari tanggal 8, bulan Maret katakanlah tanggal 6, begitu berarti kan siklusnya bagus 28 hari. Pada saat dia akan berangkat katakanlah di bulan April, berangkatnya katakanlah tanggal 12. Mungkin nggak perlu obat, karena kan diprediksi pada saat April itu dia sudah main duluan nih. Katakanlah tanggal 4 baru main, berarti bersihnya tanggal 10. Ya udah bersih tanggal 12 dia berangkat. Umroh hanya butuh waktu katakanlah 2 minggu. Nggak perlu obat sampai dia saat pulang lagi ke Indonesia belum dapat mens berikutnya. Nah, tapi kalau haji kan lama ya, 40 hari begitu. Nah, jadi di sini saya pun tidak akan memberi obat sepanjang 3 bulan minum obat terus, nggak seperti itu. Tapi karena dengan melihat siklus haid, oh tahu nih siklusnya 28 hari atau siklusnya hanya 25 hari, kita hitung. Sehingga biasanya
Kalaupun dia sudah berkonsultasi 2 bulan sebelum berangkat, saya pesan ibu datang lagi pada saat mens bulan berikutnya begitu. Disitulah akan saya hitung. Terus saya beri catatan sederhana. Di sini ya ibu mulai minum nih di tanggal ini. Yaitu katakanlah sekitar 2 minggu sebelum perkiraan mens berikutnya. Kemudian saya beri catatan obat ini diminumnya jam ini, jam ini, jam ini, jam ini. Ini jamnya Indonesia ya Bu, jadi pada saat ibu sampai di sana pun tetap mengikuti jam ini. Nah, kalau di sela-sela itu, katakanlah sudah patuh nih, tapi masih muncul yang namanya spotting atau flek-flek begitu, sebenarnya kan ini bukan darah haid. Saya pernah berkonsultasi dengan saudara yang lebih paham mengenai hal ini, itu dikatakan tetap boleh menjalankan ibadah karena itu bukan darah haid begitu. Tapi kan mungkin kurang afdol, kurang pas di hati kalau tetap keluar. Sehingga perlu ada tambahan obat. Sehingga ada tambahan obat utamanya ini, kemudian ditambah ini. Nah, kemudian kalau yang paling katakanlah paling mujarab adalah obat yang mengandung estrogen dan progesteron. Sebenarnya yang paling murah dan mungkin mohon maaf, setiap kita juga tahu itu adalah pil KB kan, pil KB kombinasi maksudnya begitu. Tapi ada beberapa ibu yang cukup sensitif minum pil KB kombinasi, kalau dengan dosis yang lebih dari 1 kali sehari bisa efek sampingnya pusing, bisa mual seperti itu. Sehingga dokter memberi opsi yang lain yaitu kombinasi estrogen progesteron tapi yang bukan dalam kemasan katakanlah pil KB itu, tapi ada jenis yang lain yang lebih halus lah, yang tidak menimbulkan efek samping yang cukup bermakna. Karena kan mohon maaf sangat tidak nyaman kalau menjalankan ibadah dengan kondisi pusing, mual seperti itu ya. Nah, para ibu ataupun para sahabat sehat yang sudah mendengarkan paparan saya ini, sekali lagi jangan bingung, jangan bimbang kalau misalkan begini. Itu saudara saya dokter yang sudah pergi kan sama bidan terdekat diberi pil KB. Sudah pusing, tetap aja juga mens begitu. Tapi sekali lagi mungkin dosisnya yang nggak pas atau jam minumnya yang nggak pas tadi ya. Tapi sebaliknya ada juga nih saudara saya, beres dokter, disuntik katanya begitu ya. Tapi sekali lagi juga hati-hati, yang dimaksud dengan disuntik, suntik apa dulu? Suntik KB yang mengandung progesteron ataukah suntik KB yang mengandung kombinasi estrogen dan progesteron? Jadi sekali lagi banyak memang cara, metode yang bisa diberikan oleh tenaga kesehatan kepada para ibu ataupun sahabat sehat yang akan menjalankan ibadah ini tadi ya. Sekali lagi, kalau supaya lebih afdol atau tips and triknya, saya ulangi di sini. Yang pertama adalah berkonsultasinya jangan mepet, jangan berangkat besok malam ini minta obat, nggak bisa ya. Walaupun minum obat, kalau hari ini katakanlah diminumi obat padahal jadwal mennya itu memang besok lusa ini, ya nggak nutut, tetap akan ambrol. Makanya konsultasinya cukup jauh-jauh hari, kan sudah punya jadwal nih, akan berangkat di bulan Oktober. Nah hari ini masih tanggal misalkan berapa, 4 Agustus, masih ada waktu 2 bulan, kita lebih mudah untuk menatanya begitu. Itu yang pertama, karena konsultasi cukup lama, dokter ataupun bidan ataupun tenaga kesehatan yang lain masih bisa ngitung bagaimana siklus haidnya, bagaimana cara menunda haidnya tadi. Yang kedua, tips and trick yang kedua adalah tepat waktu saat meminumnya, pakai alarm begitu. Disesuaikan senyaman mungkin. Kalau di Indonesia itu jam 8 pagi, 8 malam, berarti di sana jam 4 pagi, 4 sore. Mungkin pas-pasan pada saat berangkat ke masjid untuk subuh begitu, dan juga yang sore pada saat asar. Prinsipnya adalah jamnya harus tetap, pasang alarm dan tidak lupa. Kemudian yang paling penting, ini tips and triknya, para ibu, para sahabat sehat, jangan stres ya. Karena kalau stres itu, nggak usah pakai obat pun bisa kacau kan siklus haid kita. Apalagi ini sedang ibadah, kita mau fokus, kemudian kita udah mikir, mohon maaf ini biaya yang dikeluarkan juga udah cukup banyak, kalau sampai nanti saya main gimana, jadi nggak afdol, jadi nggak sah, begitu malah kacau ya. Tapi sekali lagi kita pasrah, kita berupaya untuk bisa
mengkonsumsi obat yang sudah diberikan oleh dokter dengan tentunya diiringi doa. Semoga ini berhasil begitu. Kalaupun muncul spotting atau flek-flek juga jangan galau, jangan gelisah. Masih ada tambahan obat yang biasanya dokter akan memberikan. Nah, begitu para sahabat sehat, cukup sederhana ya. Jadi kita tahu bahwa wanita bisa menstruasi karena adanya keseimbangan hormon tadi, estrogen, progesteron. Kemudian karena kita mau menunda, tentunya dokter akan memberikan juga kombinasi hormon estrogen, progesteron tadi. Dan ini kuncinya, tips and triknya sudah saya berikan. Tujuannya adalah satu, yaitu para sahabat sehat yang akan menjalankan ibadahnya bisa berjalan dengan lancar, tidak harus dihantui oleh kegagalan karena menstruasi yang tidak bisa terkendali tadi. Dan yang paling penting, nanti sepulangnya dari sana, jangan lupa kalau mulai kacau lagi siklusnya, konsultasi. Karena sekali lagi tadi kan ditunda dengan obat. Pada saat pulang di mana obat sudah dihentikan, apalagi dihentikannya dengan tiba-tiba, akan terjadi mens yang mungkin banyak yang di luar siklus lagi kan. Ini perlu diatur. Saya rasa itu saja. Kalau kurang jelas bisa menulis di kolom chat, bisa japri saya. Sebisa mungkin akan saya beri jawaban yang mudah-mudahan bisa memuaskan para sahabat sehat. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.